Selamat pagi, pencinta GKPS TV dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan pada kami hari ini. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan kami menjalani segala tanggung jawab kami. Berfirmanlah dalam Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 32 ayat 10, demikian bunyinya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dijaga sebagai biji mata Tuhan. Itulah yang menjadi tema dari teks yang kita baca. Kita semua, mata adalah bagian yang kecil dalam tubuh kita. Namun mata begitu memiliki peran yang sangat penting. Kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh jalan kehidupan kita. Sehingga kita gampang masuk jurang. Dengan mata kita bisa melihat warna-warni kehidupan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tuhan menempatkan mata kita di depan supaya kita melihat ke depan, bukan di belakang. Supaya kita tidak melihat ke belakang dalam kehidupan kita ini. Mata begitu rapuh, rentan sakit. Oleh karena itu Tuhan memberikan pelindung-pelindung bagi mata kita dari benda-benda yang bisa masuk dan merusak. Musa menggambarkan umat Tuhan seperti biji matanya. Betapa berharganya umat Tuhan, bangsanya Israel. Kita sebagai umat Tuhan sekalipun kita kecil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memelihara biji matanya dari segala yang bisa merusak kehidupan kita. Allah tidak membiarkan umatnya, biji matanya itu yang dikasihinya itu berjalan sendirian di padang gurun. Inilah yang dikisahkan oleh Musa untuk menguatkan bangsa yang sedang berada di padang gurun. Tempat yang tandus itu, tempat yang tidak memungkinkan kehidupan. Bagaimana Tuhan memelihara mereka? Ketika mereka berada dalam kelaparan, Tuhan memberikan mana dan burung puyuh menjadi makanan mereka. Mereka dikenyangkan Tuhan di tengah-tengah kegersangan. Betapa berkat Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Ini juga menjadi kekuatan bagi kita sebagai biji mata Tuhan, bahwa Tuhan terus memelihara kita di tengah-tengah banyaknya persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberikan air yang segar dari batu. Demikianlah Tuhan memelihara kehidupan umatnya dengan tiang api ketika mereka berada di malam hari supaya tetap hangat, dengan tiang awan di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani di siang hari supaya perjalanan mereka tidak terhalang oleh banyaknya tantangan yang mereka alami. Demikianlah Tuhan memelihara kehidupan kita, menjaga kita dengan cara-cara yang luar biasa yang tidak bisa kita mengerti bagaimana Tuhan memelihara kita. Firman Tuhan berkata bagi kita, Tuhan menjaga kita dari auman binatang buas di padang belantara. Betapa hidup ini mungkin seperti itu. Auman binatang buas begitu menakutkan, seakan-akan tidak ada lagi rasa nyaman. Berbagai teror yang bisa menakutkan kita, mengancam hidup kita. Ada banyak ketakutan manusia yang membuat dirinya tidak tenang, tidak bisa tidur, gelisah. Bahkan ada orang yang membuat banyak CCTV di sana sini untuk memantau orang masuk ke rumah atau keluar. Dengan tembok-tembok yang menjulang tinggi, dengan para bodyguard, supaya merasa aman. Kita semua, firman Tuhan berkata kepada kita,
Di tengah-tengah banyaknya ancaman yang mungkin bisa membuat kita tidak tenang, bahwa firman Tuhan, penjagaan Tuhan cukup bagi kita. Kita tidak perlu membuat penjagaan-penjagaan atau dalam bentuk apapun itu menjadi jaminan keamanan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu cukup. Yang kita imani itu cukup. Berkuasa di dalam menjaga kehidupan kita. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikelilinginya Dia dan diawasinya. Inilah berita sukacita bagi kita bahwa Tuhan itu mengelilingi kehidupan kita kemanapun kita melangkah. Mengawasi setiap langkah kita. Di semua tempat dan di semua waktu, Tuhan selalu mendampingi dan tidak membiarkan kita dalam pergumulan kita sendirian. Tuhan menguatkan kita ketika kita lemah. Tuhan menghibur kita di dalam segala ketakutan yang kita alami. Dan Tuhan menuntun kita di tengah-tengah kebingungan kita. Ia tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengawasi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Betapa berharganya kita sebagai biji mata Tuhan. Biji mata yang selalu menyaksikan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Betapa berharganya kami ya Tuhan sebagai biji mata Tuhan. Walaupun kami kecil di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami Engkau pakai untuk menyaksikan kemuliaan, kemurahan Tuhan yang selalu mendampingi kami, menuntun kami dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi